damai di hati, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kelompok 4. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Di malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Tuhan dalam satu persekutuan beribadah bersama jemaat Kelompok 4. Dan sebelumnya tentunya atas nama kami semua menyampaikan terima kasih untuk keluarga Tumbul Bungilala yang sudah menyiapkan rumah mereka untuk dijadikan timbal pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Atas nama Yesus Kolom 4 dan jemaat yang ada menyampaikan terima kasih. Dan malam hari ini ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Gemim Yudea Palua, Ibu Pendeta Pali Beliau Master Teologi. Dalam persiapan saya jemput semuanya untuk berdiri. Kita menyanyi kasih dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami di dalam surga, oleh karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami semua. Sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, dilindungi. Dan Tuhan juga lah yang memberi kesempatan malam hari ini untuk kami berada dalam persekutuan beribadah di rumah ini. Bapa di dalam surga, kami akan memulaikan ibadah kami di malam hari ini. Kami berdoa bagi Kadin yang Engkau telah utus malam hari ini untuk memberitakan firman-Mu, Ibu Pendeta Pali Delialu Master Teologi. Tuhan, kiranya bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, pagari dia dengan pasukan malaikat-Mu. Lindungi Tuhan agar dia boleh memberitakan firman-Mu Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Beri dia hikmat, kemampuan, kesehatan untuk dia dapat melaksanakan tugas pelayanannya yang pertama di kolom 4 ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir dalam lindungan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Damai di hati, Damai di hati, shalom. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita mau bersama dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Dan karena itu mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama angkat pujian dengan melakukan dalam Kidung Jemaat. Kita semua menyadari bahwa perjalanan hidup yang kita jalani sesungguhnya tidak pernah luput dari berbagai godaan dan tantangan hidup yang membuat kita kadang terjebak oleh dosa. Dan karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, sesungguhnya Engkau tahu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, ada kerinduan yang besar bagaimana kami boleh melakukan segala maksud Tuhan yang baik untuk juga terus membentuk kehidupan pribadi kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi yang namanya godaan,
melalui perkembangan dunia sekarang ini, kami akui bahwa kami tidak kuasa untuk menolak setiap tawaran yang dihadapkan kepada kami. Ketika sikap dan tindakan kami terhadap orang-orang yang kami cintai, kadang kami menyakiti mereka, apalagi dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Sulit kami untuk berucap sesuatu yang baik tentang orang lain, karena yang ada adalah sesuatu yang dilandasi dengan kecemburuan, karena adanya keegoisan dan kesombongan yang terus melanda setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh sadar bahwa betapa kami telah dibawa oleh arus perkembangan yang membuat Tuhan bisa murka melalui sikap dan tindakan kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepadamu dan kami memohon, ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Ketika Engkau mendapati bahwa kami tidak kuasa menolak setiap tawaran dunia yang menyenangkan sesaat, baharui kami, bawa kami dalam kehidupan yang menyadari tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga akan ada kesadaran untuk kami mau diubahkan dan mau hidup menurut petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga karya keselamatan yang daripadamu akan menjadi bahagian kehidupan kami. Ini pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati untuk keselamatan kami. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka kita pun pasti menyiapkan hati untuk mau membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ini kami ya Tuhan Allah, umat yang senantiasa rindu mendapatkan petunjuk wejangan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kami berupaya untuk melakukan setiap petunjuk Tuhan melalui firman. Tetapi dalam hidup di dunia ini bukan tidak mungkin kami akan dibawa pada kehidupan yang tidak menuruti petunjuk-Mu. Karena itu persiapkan hati kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, bahkan tempat ini Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih hati kami, sehingga ketika kami akan membaca firman dan akan merenungkannya, kami semua akan mengerti. Kami semua akan dimampukan untuk melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam hidup hari lepas hari. Karena itu Bapa, berfirmanlah buat kami semua, karena kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bahagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, dibaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 55
Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Untuk bacaan firman Tuhan ini kita akan baca berbalasan, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu menyediakan uang untuk sesuatu yang tidak boleh, dan membayar untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mengambil kembali, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah mengambil saksi bagi bangsa-bangsa, jadi seorang raja dan pemerintah bagi seluruh bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Jadilah Tuhan selama ia berkenan di bumi, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku adalah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan jasa turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan membuka tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penganggur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dirasakan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan berbuah. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Untuk menyambut bacaan firman Tuhan, bolehkah mungkin pujian dari ibu-ibu? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Makasih untuk pujian dari ibu-ibu jemaat kolom 4. Mungkin sebentar boleh bapak-bapak dan juga ya kalau ada pemuda ya, karena bilang cuma 2 atau 3 orang bapak boleh nanti ditemani oleh pemuda. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita semua bertemu menyatu bersama untuk pertama kali. Bagi saya pribadi, tentu dengan jemaat yang ada di kolom 4, kita boleh menikmati perjumpaan yang indah di malam hari yang indah ini, dan kita pasti merasakan bahwa betapa kasih sayang Tuhan menghimpunkan kita, mengizinkan kita mengambil ruang dan waktu bersama dengan Dia di malam hari. Dan yang pasti saya pribadi belum mengenal secara dekat Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang ada di jemaat kolom 4. Saya memang baru mengenal pun sepintas, ya dia Pena 2, dia Diaken, dan Pena Ibu. Sedang nama pun masih begini ya, untuk menyebut. Bahkan awal tadi ketika saya menuju ke tempat ini, saya berpikir, langsung telepon postor, tidak angkat. Telepon Pak Pegawai Regi, tidak juga angkat. Aduh, Pak Sapa kamu suruh antar ini. Jadi ya Pak Pendeta Rima, Pak Gelap. Sehingga pas kenapa telepon, ya kita langsung di dekat Indomaret. Pas di Indomaret ada memang yang ada tuh tahu ya masih. Kita pikir kok dia Regi yang pegawai, bukan suku TN, karena dia PK luar, karena dia senyum, oh dia Regi, karena body hampir sama. Katanya tanya ibu ke rumah di mana? Oh ini tahu, astaga, bukan salah orang kita berarti. Sapa stokute ini dah mampir ketuk di Indomaret, kita bertanya akan Mar dia tipe kok sama dengan pegawai gereja, jadi kita kira iya, makanya kita bertanya karena juga dia keluar dia senyum, jadi ya langsung bertanya, ternyata salah sasaran. Untung Pena arahkan, pas Pena telepon, Pena bilang terus karena kita sobayang mau naik ini gunung. Baik jo belum bikin naik, Pena soba bilang terus jo. Patokan ya rumah duka. Kita bersyukur karena kita diberikan waktu. Karena sesungguhnya ketika kita sibuk dengan aktivitas kita, orang biasanya berpikir bahwa hari Minggu adalah hari keluarga, atau hari untuk bagaimana menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Karena kita beraktivitas selang seminggu lamanya, sehingga orang yang sibuk mungkin ketika dia merasa bahwa libur hanyalah Sabtu dan Minggu, maka itu kesempatan dia pergunakan untuk bersama Tuhan. Tetapi bagaimana komitmen yang sudah diambil jemaat kolom 4 untuk mau mengambil waktu, karena saya pun dengar Penatua dan Diaken
mengatakan bahwa ya karena memang waktu ini yang memang memungkinkan untuk semua boleh ada, sehingga dipilihlah hari seperti ini, hari Minggu. Tidak seperti kolom yang lain yang hari Senin. Namanya katukang kalau hari kerja, dan kali pulang kerja selelah dan bisa jadi mempengaruhi keterlibatan dalam persekutuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita di saat ini hendak mengungkapkan tentang situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh umat Israel. Orang semua tahu siapa umat Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah yang bisa dikatakan menjadi teladan. Karena pilihan berarti menjadi teladan buat bangsa yang lain. Tetapi dalam kenyataan bahwa ada sikap dan perilaku mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, pada akhirnya membuat mereka mendapatkan hukuman dan harus ada dalam pembuangan di Babel. Kita bisa membayangkan bagaimana mereka yang bisa dikatakan difigurkan sebagai orang yang patut dicontohi, tapi ternyata mendapatkan hukuman. Hal itu pun memang karena kehidupan mereka yang karena katuk pilihan, sama dengan kalau anak manja mungkin di rumah ya lain kali mungkin seperti itu. Ketika kita menunjukkan hal-hal perhatian yang lebih, maka kadang dia pun akan menunjukkan aksinya lebih dari apa yang kita duga. Dan ketika mereka ada dalam situasi pembuangan, sungguh mereka merasa bahwa betapa kehidupan mereka seakan hancur luluh. Karena ketidakbebasan sedang terjadi dalam hidup. Namanya di pembuangan. Yang pasti mereka akan merasa bahwa betapa mereka tidak nyaman. Karena segala sesuatu yang harus mereka lakukan yang pasti menurut petunjuk daripada bangsa Babel, bangsa yang belum mengenal akan Tuhan. Dan dalam situasi dan kondisi yang ada di saat itu, maka Yesaya yang memiliki arti tentang keselamatan, dia atau Yesaya yang hidup sebagai seorang pemimpin bangsa Yehuda, pemimpin keempat, maka dia pun berupaya menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Israel. Karena dia ya masa kepemimpinannya yang keempat, ketika dia melewati raja-raja sebelumnya, yaitu Uzia, Yotam, tapi juga Ahaz, Hizkia, maka kini dia ada dalam masa yang harus dia tunjukkan tanggung jawabnya, perannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dia mau memberi peringatan kepada umat di masa itu ketika mereka ada dalam pembuangan, ketika hati mereka, kehidupan mereka seakan hancur luluh, maka ada janji penyelamatan yang disampaikan oleh Yesaya dalam situasi yang terburuk mereka. Sangat jelas melalui bacaan kita ketika dia mengatakan, ayo
hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Sungguh memang satu kebanggaan ketika dalam situasi dan kondisi mereka ada panggilan Tuhan buat mereka. Bahkan panggilan Tuhan ketika mereka mungkin dalam kesulitan dari segi makan dan minum. Tuhan memanggil mereka sebagai orang yang haus, sebagai orang yang lapar. Tidak harus membawa uang, tidak harus membayar, maka mereka akan mendapatkannya. Tidak harus mereka membeli. Kalau di zaman orang sekarang ya bisa kita mengatakan, aduh sadar Frey tarik, iya tuh. Kalau Frey begitu ya kita akan berbondong-bondong pasti untuk menuju tempat di mana panggilan itu disampaikan. Datang Marjo, ada minum, ada makanan. Sesuatu harapan yang sesungguhnya mau disampaikan oleh Yesaya tidak hanya dari segi kebutuhan belaka, makan dan minum, tetapi panggilan ini pun adalah satu panggilan untuk bagaimana mereka mau hidup di dalam Tuhan. Artinya mereka mau ada perubahan, mereka mau dalam kehidupan yang benar, supaya mereka akan menikmati karya keselamatan. Dan proses ini tentu tidaklah mudah, karena memang apa yang diserukan oleh Yesaya ketika ajakan itu disampaikan, karena dia mau mengingatkan bahwa kalau kita bicara tentang uang, belum tentu uang yang disadari kebutuhan kehidupan setiap manusia, belum tentu itu menyelamatkan. Nah, akan ada orang yang merasakan keselamatan hanya dengan uang. Karena uang sekalipun mungkin dianggap segalanya, tetapi yang pasti tidak akan bisa membawa kita pada kehidupan untuk karena ada uang, ada harta dan kekayaan, orang sogok je Tuhan supaya kita dapat keselamatan apa punya. Keselamatan tidak dapat disogok dengan uang. Tetapi panggilan yang dia sampaikan ketika dia mau mengingatkan mereka tentang siapa yang lapar, siapa yang haus untuk datang, itu adalah juga panggilan iman. Sekalipun mereka memang harus dikatakan berjerih lelah, supaya mereka boleh dikenyangkan, supaya mereka boleh menikmati sajian yang lezat, paling tidak mereka pun akan berjerih lelah. Ibarat orang yang tidak hanya sekedar yang penting kasih-kasih jo, sehingga orang pun berhadap orang tanda tangan jo terus. Nah, mungkin orang cuma berdoa, Tuhan kita suka mau makan ayam panggang. Nah, kan mungkin orang cuma berdoa tanpa ada usaha. Orang mau menikmati kehidupan yang sejahtera, kalau cuma sampai di doa yang pasti tidak akan kesampaian. Tuhan mau supaya ketika ibarat dia memberi kita kail, paling tidak kita akan mengusahakan supaya melalui kail yang akan dia berikan akan memberi hasil. Kita akan berpikir dengan hikmatnya untuk mengusahakan apa cara kita ketika kita mendapatkan kail. Sama dengan ketika dia menawarkan makanan,
hanya sebatas napa, langsung makan. Tetapi yang pasti bagaimana kita mau mengolah, bagaimana kita akan memproses semua itu. Karena ada rancangan-rancangan Tuhan yang Dia mau ingatkan untuk bagaimana kita mau melakukannya. Sekalipun Dia mau katakan masing-masing umat ciptaan Tuhan punya rancangan. Siapapun kita yang juga ada malam ini punya rancangan kehidupan. Dan yang pasti rancangan hidup yang ada pada diri kita adalah rancangan hal yang baik, yang sejahtera, yang sehat dan kuat. Sebab kalau mau tanya sekarang, ada enggak yang merancang di antara kita supaya orang sakit-sakit? Nggak ada pasti. Nggak ada di antara kita yang berpikir bahwa kita mau rancang supaya kita susah. Tetapi yang pasti rancangan kita adalah orang sehat-sehat, orang baik-baik, orang sejahtera, orang aman, orang damai, orang menikmati kehidupan yang rukun. Semua yang baik, bukan hal yang tidak baik yang ada dalam rancangan kita. Sekalipun mungkin kadang ada saja rancangan-rancangan yang tidak baik yang dibuat oleh kita sebagai manusia, entahkah dalam kehidupan pribadi kita, tapi juga untuk orang lain. Ya, atau kadang-kadang juga kan pribadi kita tergoda dengan merancang sesuatu yang tidak baik buat orang lain, rancangan yang jahat. Tetapi Yesaya mau mengingatkan melalui bacaan kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sehingga Dia mau katakan ayat 6, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Artinya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi ada peluang yang Dia berikan buat kita untuk orang mau cari Dia, maka bagaimana kesempatan itu kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai kesempatan itu tidak ada lagi, baru orang mau batalia. Tuhan, kita mau datang. Seakan ya kesempatan itu tertutup, baru kita mencari Tuhan. Karena kadang-kadang kan kita dalam kenyataan hidup yang ada, saat mana kita terpuruk dengan situasi yang sulit, seringkali kita berteriak kepada Tuhan, kita memohon Tuhan turut campur tangan, bahkan mengambil alih setiap beban hidup dan gumul kita. Maka terang senang, orang merasa bahwa orang diberkati dengan banyak hal. Seringkali kita berpikir kalau bukan kita, ya, karena kita pejago, karena kita hebat, makanya kita seperti ini. Padahal itu bagian rancangan Tuhan, karena Dia tidak akan mendatangkan sesuatu yang mencelakakan kita, tetapi Dia selalu berupaya untuk merancang sesuatu yang terbaik. Tinggal orang yang kadang-kala membelokkannya, orang yang kadang-kala berupaya untuk melawannya. Kalau orang tidak mau seperti bangsa Israel yang mendapatkan penghukuman, harus terbuang di Babel, maka bagaimana kita berupaya untuk membangkitkan semangat kita, melakukan sesuatu yang baik menurut petunjuk Tuhan, dan selalu berupaya ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Supaya apa yang Dia katakan, Yesaya katakan tentang keselamatan, hidup mau bertobat, itu akan menjadi bahagian hidup kita. Karena apalah artinya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita jika keselamatan itu jauh dalam segenap langkah dan hidup kita. Kita diingatkan, mari kita
berupaya sedapat mungkin melakukan hal yang baik. Karena ya di dunia sekarang, saya belum tahu persis dengan jemaat Yudea, tetapi ya saya menyaksikan bagaimana jemaat-jemaat sebelumnya dengan segala pola karakter yang ada, pasti macam-macam. Tidak semua sama, tapi yang pasti semua baik. Cuma kadang-kadang orang bisa dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena saya pernah menemukan satu situasi dan kondisi ketika baru pindah di satu jemaat, baru ada bisa sambut, tiba-tiba ada seorang bapak dan keluarga mereka, karena kebetulan mereka tidak memiliki keturunan, dan mereka ya sebagai suami istri, mereka adalah juga mantan kasus. Selesai bisa sambut, Dongso bilang begini, pendeta, pokoknya pendeta hati-hati. Nah, hati-hati apa? Di sana, sudah saya ingat, di sana kalau bercerita dengan dia pendeta, yang tengok dia tengok. Karena biasanya kan orang kalau bercerita berupaya kan untuk face to face, ya toh? Sebab kadang orang berpikir kalau tidak memang mulia, kadang-kadang dianggap tidak peduli, ya toh? Lupa tidak fokus kalau bercerita, sehingga kadang orang berpikir, aduh, tidak sadar bercerita kalau model begini, ya toh? Seiring dengan waktu, ketika sudah saya pun belum mengenal keluarga yang menyampaikan ini, tetapi dia sudah sampaikan. Seiring dengan waktu, maka saya berupaya, saya pun memang berupaya untuk mengikutinya, sekalipun memang, dan ternyata memang yang disampaikan bahwa di keluarga ini karena punya maksud yang baik itu, orang bilang begini, pokoknya pendeta dimanapun, kapanpun, kalau mau bercerita dengan dia, maka yang pasti dia akan selalu berupaya supaya berhadapan. Kalau pendeta pun pindah, pasti dia mau mesti berhadapan. Saya cuma coba lihat seperti itu, cuma coba lihat reaksi itu, oh ternyata betul. Dan awal ya kita kata ini mau komangku bilang nak mau tengok dia pe muka atau dia pe mata. Ya awal ya kita coba. Dan ternyata memang ada sesuatu hal di balik itu yang ternyata kita temukan. Dan itu yang memang sesuatu yang baik yang diingatkan awal untuk diwaspadai. Dan ternyata memang maka dokter dia orang itu Bapak Buddha memang untuk gagah sekali, bercerita memang manis sekali. Padahal dia memang bapak dan Pelsus. Dan ternyata ya memang ada sesuatu hal yang ada dalam dirinya yang membuat dia seperti itu. Dan memang seiring dengan waktu saya tahu persis situasi yang ada. Dan ketika saya mutasi, saya pun karena juga sudah merasakan, maka saya berupaya menyampaikan kepada pengganti saya. Pas teman pendeta yang juga baku ganti dengan kita, saya ingat, pendeta, kita belajar dari pengalaman karena diingatkan oleh orang baik, maka saya pun sudah mengalami dan ternyata merasakan kalau boleh ya, kita tahu seperti itu karena kita pun
suka supaya sebagaimana saya baik adanya masuk dan nanti keluar, saya pun berharap seperti itu untuk yang bersangkutan, yang pengganti saya. Dan ternyata ya dia kata menyimak apa yang disampaikan tetapi tidak mengikutinya, sehingga pada akhirnya dia keluar saat somutasi. Saya mendengar dan memang baru kurang lebih setahun kita dengar ternyata tombe pendeta sobutas tengah. Saya nggak tahu apa alasannya, apa yang terjadi, karena ternyata memang ya itu yang saya sampaikan yang membuat dia tidak melakukannya, dan pada akhirnya ya seperti itu. Dia keluar dari jemaat itu, DP mata setengah ya sudah, memang putih total. Beda kok kalau masih dong bilang samar-samar, coba dioperasi tapi dokter memang ya, padahal cuma semacam tiba-tiba dia merasa entahkah ada binatang masuk. Itu kan begitu, kadang-kadang orang sapu-sapu ya keluar semua. Nah, dia langsung memang putih, memang langsung sudah ada lihat tuh DP hitam seperti itu. Tapi ya entahkah mungkin ada hal yang lain, tetapi itu yang pengalaman yang pernah saya alami. Artinya situasi dan kondisi yang harus kita hadapi bisa jadi menantang kita, tetapi juga mau menguji kita untuk bagaimana kita mau melihat segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Entahkah melalui orang lain untuk kita menikmati keselamatan, tapi bagaimana kita berupaya untuk hidup benar, hidup menurut petunjuk Tuhan, supaya ajakan yang disampaikan oleh Tuhan, ayo mereka yang haus, mereka yang lapar, untuk ada dalam kebersamaan, tapi juga dalam hidup keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki komitmen yang seperti itu, berupaya tidak menjadikan kekayaan, tidak menjadikan uang sebagai sesuatu yang kadang diagungkan oleh kita, yang akan menguasai kita. Karena yang namanya kekayaan, uang, bukan itu yang memerintah kita, tapi orang, ya kan? Uang bukan memerintah kita, tapi orang yang nanti manage itu, mengatur itu. Jangan sampai uang atau kekayaan yang menyetir kita sehingga pada akhirnya kita terjebak oleh dosa. Tetapi ketika kita mau hidup yang benar, kita mau hidup ada dalam persekutuan, rajin dalam beribadah, entahkah ibadah seperti ini, tolong ibadah UPK, BIPRA yang ada, ibadah di jemaat, ibadah lainnya, kita selalu ada dan dekat dengan Tuhan, maka yakinlah kehidupan, keselamatan pasti akan menjadi bahagian hidup kita. Kalau kita selalu rindu menikmati sajian yang paling lezat, yaitu firman melalui kehidupan kita, yakinlah anugerah yang Dia janjikan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat terindah dalam hidup kita hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, ladang keturunan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing
Bapa di sorga, bersyukur kami ketika kami boleh diarahkan lagi dengan kebenaran firman, mengingatkan kami bagaimana kami berupaya menikmati kehidupan keselamatan. Saat mana panggilan Tuhan dinyatakan kepada kami, sekalipun kami dibutuhkan jerih dan juang, karena begitu banyak tantangan dan persoalan yang seringkali ada di sekitar kami dan membuat kami ada pada rancangan-rancangan yang kadang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kami punya tekad dan punya semangat untuk mencari Tuhan, selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, kami berupaya untuk berseru kepada Tuhan supaya Dia akan selalu ada dan dekat dengan kami. Yakinlah kami, tiada kesulitan yang akan kami hadapi, tetapi yang ada adalah anugerah keselamatan, keberhasilan saat kami mencari Tuhan akan teralami. Karena itu diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu. Pakai kami semua, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapa, bahkan mungkin lansia, ketika kami boleh memahami firman ini, biar kiranya kami semua akan dimampukan dan penuh dengan semangat untuk melangkah dalam juang menurut petunjuk Tuhan, sehingga segala sesuatu yang akan kami nikmati akan membawa kami ada dan dekat dengan Tuhan, dan kami diberkati dalam segala hal melalui tugas tanggung jawab apapun yang harus kami lakukan. Karena Engkau yang mengenal pribadi kami dengan profesi masing-masing kami, pekerjaan masing-masing kami, biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kami semangat, Tuhan beri kekuatan dan kemampuan, beri kesuksesan, sehingga dari semua pekerjaan yang Tuhan amanatkan buat kami mampu jalankan dengan baik, dan dari dalamnya berkat-berkat surgawi akan membawa kami pada hidup yang sejahtera, tapi juga mampu menghidupi kehidupan keluarga masing-masing kami, dan kami tetap bersyukur untuk kebaikan kasih-Mu. Karena itu Bapa, ketika kami pun telah memberikan persembahan sebagai bagian anugerah dan berkat dari Tuhan, dan kami menyisihkannya untuk persembahan demi kerja dan pelayanan gereja Tuhan, maka kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati setiap bentuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu akan dapat menopang pelayanan yang ada dengan program-program yang ada, baik di kolom bahkan pun di jemaat, sehingga sesungguhnya jemaat-Mu Yudea Padua semakin diberkati, semakin memiliki kesadaran untuk terus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan hanya kepada-Mu. Karena itu diberkati akan semua jemaat-Mu yang ada di kolom 4, baik yang hadir di malam hari ini, biar kiranya Tuhan beri sehat dan kuat, beri mereka semangat, beri mereka anugerah dan berkat, termasuk mereka yang belum berkesempatan hadir di tengah-tengah persekutuan ini, entahkah karena berbagai halangan yang ada dalam diri mereka, pekerjaan yang tidak dapat mereka tinggalkan, tetapi juga karena kondisi mereka yang mungkin ada dalam kelemahan, biar kiranya Tuhan yang berkenan menyatakan kuasa memulihkan akan kondisi yang sedang dihadapi oleh setiap anggota jemaat yang ada di kolom 4 yang belum berkesempatan hadir. Tapi juga kami berdoa untuk
UPK Pria Kombapa dengan semua pria Kombapa yang ada, ketika mereka pun ada dalam persekutuan bersama untuk boleh menjawab panggilan pelayanan yang ada, maka kiranya kasih sayang Tuhan merangkul semua bapak-bapak yang ada di jemaatmu Kolom 4, sehingga ada kerinduan yang besar dari mereka untuk boleh ada dalam persekutuan sebagai kepala-kepala keluarga di tengah keluarga masing-masing, tapi juga sebagai imam yang tentu mau menghantar anggota keluarga ada dalam hidup bersama dengan Tuhan. Maka diberkati semua bapak-bapak yang ada di jemaatmu Kolom 4, maka diyakini kehidupan persekutuan baik jemaat Kolom 4 dan juga pria Kombapa Kolom 4 semuanya akan selalu ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, tetapi juga kerjasama yang baik, kehidupan yang saling menopang akan tetap tercipta karena mereka mau mengagungkan akan nama Tuhan. Maka diberkati pelayan khusus yang ada, Bapak Diaken Jeffrey Delarue dan juga Pak Penatua Chris Kompokal. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang ada, yang pasti kerja pelayanan yang harus mereka jalani tidak mudah, tetapi topangan dari semua anggota jemaat akan selalu memungkinkan Pak Diaken, Pak Penatua terus melangkah dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan perkenankan buat mereka, karena mereka pun didukung oleh semua perangkat pelayanan yang ada di Kolom 4 ini, tetapi juga oleh semua anggota jemaat yang ada. Memberkati juga perangkat pelayanan lainnya yang senantiasa memberi diri dalam tugas tanggung jawab yang ada, termasuk di dalamnya UPK Pria Kombapa, saat mana mereka berupaya dalam satu tekad untuk memajukan dan membuat semua bapak-bapak dirangkul dalam persekutuan ibadah. Maka kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan menyertai UPK Pria Kombapa yang ada, sehingga diyakini akan terus mengalami kemajuan dan di dalamnya kehidupan yang mengandalkan Tuhan akan juga meliputi mereka. Diberkati keluarga hambamu di tempat ini, keluarga Tumbol Mongilala yang menyiapkan tempat mereka untuk menjadi tempat persekutuan ibadah. Memberkati akan seisi keluarga yang ada dalam segenap tugas tanggung jawab, tapi juga kerja pelayanan, karena disadari di tempat ini ada Ibu Penatua Tumbol Mongilala yang terus melangkah dalam aktivitas pelayanan untuk wanita kaum ibu jemaatmu yang ada di Yudea. Berkati kiranya dimampukan, diberi hikmat dan kebijaksanaan buat Ibu Penatua, tapi juga bersama suami Bapak James dan kaum keluarga mereka, anak mereka. Kasih Tuhan akan senantiasa dilimpahruahkan dan membuat mereka terus terberkati, bahkan rumah ini akan selalu memancarkan cahaya terang Kristus karena selalu terbuka untuk persekutuan yang memuliakan Tuhan. Tapi juga diberkati mereka yang telah membantu akan jalannya ibadah di malam hari ini. Kami berdoa untuk MC Ibu Pauline Lesar, Tuhan berkati, bahkan pun mereka semua yang telah membawakan pujian dalam rangka untuk keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati masing-masing yang sudah memberi diri untuk hal ini, biar kiranya ke depan mereka pun tidak kekurangan keuntungan, tetapi selalu menikmati hal yang indah yang hanya dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, sekiranya Engkau pun mendapati ada beban hidup dan gumul yang ada dalam
keluarga-keluarga jemaat-Mu Kolom 4. Biarlah kiranya Tuhan memberi mereka jalan keluar, Tuhan menopang mereka, menguatkan iman percaya mereka, tidak akan membuat mereka larut dengan setiap beban gumul, bahkan pun persoalan yang ada, tetapi akan ada jalan keluar yang akan mereka dapatkan karena mereka selalu mengundang Tuhan, dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Bapa di Sarga, terus menyertai perjalanan pelayanan jemaat Kolom 4, tapi juga perjalanan semua OPK Bipra yang ada. Maka diyakini ketika mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan, berupaya mencari keselamatan, maka Tuhan tidak biarkan, tetapi akan selalu memberi mereka yang terbaik dalam segenap langkah dan juang mereka. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang boleh tercipta, yang pasti sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan mengawali setiap langkah kami, Tuhan menyertai kami, sehingga ketika kami kembali ke rumah masing-masing kami, damai dan sejahtera yang dari Tuhan akan senantiasa menyertai dan membuat kami pun merasakan sukacita bersama dengan keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah dari kami. Jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita akhiri persekutuan ibadah kita. Rindukah engkau mendapat berkat? Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan keluarga Tumbol Mongilala, menyertai seisi keluarga yang ada, tapi juga perangkat pelayanan jemaat Kolom 4, penatua dan diaken, dan seutuhnya anggota jemaat Kolom 4 dari sekarang sampai selama-lamanya. Masih tetap berdiri, kita berdoa untuk hadir. Mari berdoa. Puji dan syukur kami naikkan lagi kepadamu Bapa di dalam surga, karena Engkaulah yang telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, dan kami yakin dan percaya Engkaulah yang telah menuntun peribadatan kami malam hari ini, pemberitaan firman-Mu malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi hamba pelayan-Mu, Ibu Pendeta Pali Belialu, Master Teologi, yang telah melayani kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati dia dalam segala tugas pelayanannya. Tuhan selalu anugerahkan hikmat kebijaksanaan dari surga. Tuhan anugerahkan kekuatan, kemampuan, terlebih kesehatan, untuk senantiasa dia dapat menjalani tugas-tugas pelayanan hari lepas hari. Dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan senantiasa jaga dan pelihara. Tuhan lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari selalu dia dengan pasukan malaikat-Mu. Dan biar Tuhan dalam tugas pelayanannya, nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, dan biar Kau selalu melindungi seisi rumah bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Berkat Tuhan selalu melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sebentar. Ketika selesai ibadah ini kami akan pulang. Tuntun kami Tuhan di perjalanan. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat dari Tuhan. Dan ketika
selesai ibadah ini ada pelayanan oleh keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kami, kuduskan kami untuk boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang akan dibagikan oleh keluarga di tempat ini. Dan Tuhan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi keluarga Tumbul Mungilala yang boleh menyiapkan berbagi kasih dengan kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Jemaat Gemim Yodea Patua, Pendeta Ahli PDALU Master Teologi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita di malam hari ini, boleh memberitakan firman yang indah bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih sudah mendoakan juga kami semua, keluarga dan seluruh anggota Jemaat 24. Tuhan memberkati selalu Ibu dalam tugas pelayanan. Terima kasih. Dan kita akan masuk pada ruang organisasi sebelum sambutan dari keluarga. Diberi kesempatan bagi Bibra untuk menyampaikan. Disilakan dari anak sekolah minggu. Terima kasih untuk Pondok Gembira Kolom 4 yang dalam hal ini kami gabung Ibu bersama dengan Kolom 5 karena anak-anak ini. Kolom Pondok Gembira dilaksanakan di Kolom 5 pada Enci Novia Pontongadin, dilaksanakan hari Sabtu depan. Terima kasih. Selanjutnya pemuda remaja, silakan. Langsung wanita kom ibu Jo. Nanti kita langsung pemuda remaja. Wanita kom ibu. Wanita kom ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September jam 7:30 malam, bertempat pada Ibu Aleta Sumese dan yang akan menjadi kadim Ibu Resti Mandei Wawuruntu. Jadi wanita kaum ibu pada hari Rabu tanggal 20 September jam 7:30 malam bertempat pada Ibu Aleta Sumese. Kemudian ada informasi ibadah wanita kaum ibu wilayah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 September jam 4 sore bertempat di Gemim Victory. Jadi dimohon bagi ibu-ibu yang boleh berkesempatan hadir pada hari Rabu dan pada hari Jumat, kita ada ibadah bersama. Kiranya ibu-ibu boleh berkesempatan hadir pada kedua ibadah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pria pembawa. Jose. Berdiri Pak Jose. Shalom. Malam dari Petum Bapak masih sama, tetap gabung dengan Solo. Terima kasih. Selanjutnya diberi kesempatan untuk Yesus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa ketemu lagi pada hari ini Minggu 17 September 2023. Sebelum saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagaimana tadi disampaikan di sidang majelis bahwa pendeta akan di bulan September ini akan bertugas di kolom 1 sampai kolom 5. Nah, daripada nih pendeta mau berjalan dari rumah ke rumah, maka saya mengambil inisiatif pada hari ini kita akan perkenalan
dengan ketua BPND yang baru. Untuk itu mulai itu dari sebelah kiri Pak Diagen untuk berkenalan. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari keluarga Adela Lurus Disuruh Istri berdiri, oma, orang tua, ya. Baru anak Nikol sini Nikol. Mau berkenalan dengan pendeta. anak Iya. Anaknya. Anaknya Ada satu lagi yang dua remaja tapi yang tidak melantik hadir. itu si Naomi. Terima kasih. Baru lanjut Ibu Kodir. Terima kasih kesempatan supaya perkenalan. Kami keluarga Bina Rumah Desa. Ada keluarga Iwatu Manangan, tapi berdomisili di belakang Pondok Mesir, tapi masih tetap di Yudea, dan saya senator. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kami dari keluarga Wawuru suami ada di rumah. Dua anak, satu ada di dalam. Dua ibu. Keluarga Mandai Wawuru itu Sedua-dua. Iya, keluarga Wah. Silakan Ibu Aleta. Terima kasih, kami dari keluarga Sunese, suami, bapak dari rumah, Bapak Nobi. anak Aldi ada di Bali, Koordinator remaja Kolom. terima kasih. Tiga tuh. Anu dong, Christine dong. Iya. Oh iya, Di NTT, NTT. langsung menikah. Terima kasih. Kami dari keluarga Tanah Kota Mataburila punya anak 3. Suami tugas di Jakarta, Bu. Bang pergi kadang-kadang Manado, kadang-kadang di Jakarta. Jadi 2 anak berdomisili di Jakarta. Yang satu satunya sudah bersama. Cucu dengan cucu. Jalan pembuka dengan anak datang ke sini dekat. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama keluarga Kalengkongan Mumu, suami biasanya hadir Hani Kalengkongan, cuman karena dia ada undangan teman ulang tahun, tadi bilang kalau sempat mau lanjut ke sini, cuman mungkin tak sempat. Kemudian mempunyai 2 anak, yang pertama Kevin Kalengkongan sementara kuliah, cuman ini dia lagi ada acara dengan teman, belum pulang. Ini anak yang kedua Kirei Kalengkongan, saat ini duduk di kelas 2 SMP. Terima kasih. Silakan Ibu Warga Mandai beruntung merapat ke depan. Ini tadi mama tuh, jadi sekarang anak. Oke. Ini Devin lengkap dengan anak-anak. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari keluarga Mandewo Runtuh. Ini istri saya dan kedua anak saya, Nisha dan Riana. Terima kasih. Berikut Ibu Novita kalau silakan. Terima kasih. Pendeta bukan mau ungkit masa lalu, Mas. Pertama masuk jemaat sini saya keluarga Bunkalo, tapi udah bisa. Jadi sekarang saya pakai nama saya sendiri, Novita Kalo. Anak saya 2, Indri dan Medivita, tapi dua-dua udah menikah, satu di Jakarta, satu di Ternate. Dan yang bersama saya di rumah anak suami saya Anice Uli dan anak ponakan saya yang saya urus dari kecil, Rawat. sekarang remaja, tapi tidak hadir karena kurang sehat. Christopher namanya. Christopher. Terima kasih. Lanjut Novita silakan. Ini kembarannya. Terima kasih. Jadi jangan salah lihat pendeta. Saya dari keluarga Homokaut Pengimanan, ya Pak
penatua kita ipar dan kita belum kawin Bu, belum menikah maksudnya. Terus ada terdaftar di Sama-sama. Ya, dan terakhir saya keluarga Hombokau Pangemanan yang Basoting ini istri saya. Kita Pangemanan akan satu statement. Dia baru selesai studi sementara persiapan untuk wisuda di Politeknik bulan Oktober depan. Jadi demikianlah perkenalan kita. Memang masih ada anggota jemaat kolom 4 yang belum hadir, yaitu keluarga Dono Kambe Manaroso, keluarga Tujuh Wali Hirot, ada Tujuh Wali Kaulur, dan anaknya Ibu Pandigi. Bapak ada satu lagi Kaulur Monika Pola, dan memang orang tugas di luar. Jadi itu juga mengurangi keaktifan anggota jemaat. Apalagi saya sampaikan tadi di sidang, orang kolom 4 ini paling sedikit anggota jemaat. 15 kakak, terus yang aktif paling tinggi 11, 12. Jadi demikian. Tuan rumah ke tuh? Ada tuan rumah lagi, mana nih tuan rumah belum perkenalan? Bukan dapat lupa. Ibu kita so kenal. Iya, so kenal. Ridal yang ibu belum dikenal. Anak semata. Sekaligus dengan sambutan juga. Ya. Shalom. Damai di hati. Tuhan orang semua ada sehat-sehat, ada baik-baik, dan berjumpa di ibadah kolom 4 juga bersama Ridho. Banyak di Biasa kota. dia nak ada. Kebetulan ada sampai kemarin pagi. Lebih kurang cuma 1 minggu sini kalau sudah pulang. Berangkat lagi. Dan memang satu penghormatan atau orang keluarga Ibu Pendeta ibadah pertama sudah di jemaat Yudia. Puji Tuhan Ibu Pendeta dan orang semua baik-baik. Dan alhamdulillah sudah. Terima kasih kepada anggota jemaat yang boleh hadir. Ada anak sekolah minggu, ada pemuda, ada remaja, ada lansia. Ini sebagai motivator buat orang di kolom. Amin. Orang muda-muda harus seperti ibu rajin. Dan Dimanapun. karena sebelah Jangan lupa, jangan sudah bilang nih tunggu sebentar. yang masih Ada. belum baik dengar. Sekarang sama-sama mencicipi yang disiapkan oleh Penatua. Penatua makasih banyak. Saya doakan buat orang keluarga, terutama doa Pak Penatua, supaya tetap semangat, tetap kuat, dan jangan goyah Amin. dalam pelayanan. Saya kira sekian dan terima kasih. Shalom. Damai di hati. Baiklah, sesudah kita perkenalan semua, jadi inilah profil kolom 4 yang kami sampaikan Pak Pendeta. Jadi Pendeta tak perlu berjalan ke rumah-rumah karena orang sudah datang di ibadah kolom. Kalau untuk keluarga lain yang tak aktif, nanti suatu ketika pas jadwal ibadah orang pergi lagi. Atas nama Belsus kolom 4 dan seluruh anggota jemaat kolom 4, sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Pendeta Fali Agnes Pelialu MTK sebagai Ketua BPMJ Dunia Palua, di mana hari ini adalah pelayan mimbar kolom 4 yang pertama. Dan ini berterima kasih karena Ibu Pendeta baru melayani di Jemaat Yudia baru mulai hari ini. Tadi pelayan mimbar di gereja. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.
Dan terima kasih buat MC Ibu Pauline Lesar, dan terima kasih buat kita semua. Dan informasi ibadah kita minggu depan, hari Minggu tanggal 24 Mei, tapi atas permintaan keluarga kita akan lakukan hari Sabtu tanggal 23 jam 7 malam di rumah keluarga Kalengkongan Mumu. Jadi sekali lagi di rumah keluarga Kalengkongan Mumu, dan akan menjadi kadim dari kolom 1 ya, Natua kolom 1 di akhir. Tadi kita coba cerita tuh jadwal orang tukar. Jadi Ibu di akhir Erlin Memai nanti ingatkan lagi. Walaupun terjadwal di akhir jam kerja, tapi karena ini ada program BPD, jadi kita ya. Siapa ulang tahun? Oke, Fit. Nanti kalau ulang tahun masih kelas pendeta itu. Iya kan Pak Diakin. Jadi nanti kita konsultasikan dengan ketua, apakah ketua mau delegasikan ke pendeta Rima atau ketua, karena jadwal di bulan ini pendeta Fali di kolom 1 sampai 5. Apapun itu, ini orang coba patuh pada aturan. Jadi kalau berarti hari Sabtu pendeta Fali yang menjadi kadim. Karena pendeta Rima di kolom 6 sampai 10 dia tugas. Jadi begitu ya. Nah, berarti hari Sabtu Kevin Harjadi, yang Kevin juga pengurus remaja di kolom ya. Dan diingatkan hari Minggu tanggal 24 September 2024 kolom 4 akan menyanyi. Jadwal menyanyi di ibadah subuh. Menyanyi kita taruh di grup, tolong lihat dan jangan lupa tolong hadir. Tadi tuh kolom 9 dia ada hadir banyak sekali. Iya kan pendeta, lumayan banyak sekali. Jadi kita kira orang juga walaupun cuma 15 kamar orang hadir banyak kalau di pas menyanyi. Diharapkan seperti itu ya. Jadi ajak tuh anggota jemaat kolom 4 orang menyanyi hari Minggu tanggal 24 September 2023. Saya kira demikian, dan terima kasih khususnya bagi keluarga Tumul Mungilala yang boleh membuka pintu rumah mereka untuk kita beribadah malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi satu, itu celengan keluarga yang belum masuk, tolong dimasukkan karena ini sobat jalan akhir bulan. Jadi yang Agustus punya mau disetor hari ini, dan juga ada yang kupon dari pemuda remaja. Jadi yang punya anak-anak remaja pemuda, mari kita bantu nih pemuda remaja. Mau ambil dia mulai tanggal 28 ya Pak Dian. 28 29 30. Demikian informasi. Shalom. Damai di hati. Informasi persembahan kita pada malam hari ini, undi 1 sebesar 220.000, undi 2 sebesar 160.000, dan ada setoran dari PKB sebesar 250.000. Untuk kehadiran kita malam hari ini, pria kaum bapa 4 orang, ibu-ibu 11 orang, anak sekolah minggu 3 orang, pemuda 1 orang, remaja 1 orang. Jadi jumlah 20 orang pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus